wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Triani Wulandari dari jurusan Akuntansi Program Studi Perbankan Syariah Politeknik Negeri Semarang. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Fatwa nomor 115 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia /19 tahun 2017 tentang akad mudharabah. Nah, apa sih akad mudharabah itu? Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara sohib almal, di mana sohib almal ini adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerjasama mudharabah dengan mudharib. Nah, mudharib ini adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerjasama mudharabah. Dan nanti keuntungan usaha ini dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Lalu perlu diketahui juga, sohib almal dan mudharib ini bisa berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam ketentuan hukum, mudharabah terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada mudharabah muqayyad. Mudharabah muqayyad sendiri adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, atau tempat usaha. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Adapun yang termasuk dalam akad ini itu investasi giro, investasi tabungan, investasi deposito. Yang kedua ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan atau tempat usaha. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak kebebasan dalam menginvestasikan dana mudharabah mutlaqah ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada mudharabah tsunaiyah. Mudharabah tsunaiyah ini akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara sohib almal dan mudharib, sehingga kedua pihak ini sama-sama melakukan akad mudharabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum Islam. Yang terakhir ada mudharabah mushtarakah. Mudharabah mushtarakah ini akad mudharabah yang pengelolanya atau bisa disebut dengan mudharib turut menyertakan modal dalam kerjasama usaha berupa investasi. Dalam akad mudharabah yang disepakati di awal kerjasama merupakan keseluruhan modal yang dimiliki sohib almal. Nah, setelah usaha itu berjalan sesuai dengan pertimbangan dan kesepakatan yang dilakukan dengan sohib almal, maka mudharib juga bisa turut serta dalam melakukan penanaman modal dalam usaha mudharabah tersebut. Selanjutnya, ketentuan syigat akad mudharabah. Yang pertama, akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami, dan dimengerti serta diterima para pihak. Yang kedua, akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan atau tertulis atau dengan isyarat dan atau bahkan dengan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mudharib dalam akad mudharabah ini dalam akad mudharabah tsunaiyah ini tidak boleh melakukan mudharabah ulang atau yang bisa disebut dengan mudharib yudharib kecuali mendapatkan izin dari sohib almal. Yang selanjutnya, ketentuan para pihak antara sohib almal dengan mudharib. Yang pertama, sohib almal dan mudharib boleh berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Yang kedua, sohib almal dan mudharib wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, sohib almal wajib memiliki modal yang diserah terimakan kepada mudharib. Jadi, sohib almal ini harus mempunyai modalnya terlebih dahulu. Yang keempat,
mudhorib wajib memiliki keahlian atau keterampilan untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, ros al-mal. Nah, ros al-mal itu adalah model usaha dalam usaha kerjasama mudharabah. Ketentuan terkait ros al-mal ini yang pertama, model usaha mudharabah harus diserah terimakan atau bisa disebut dengan at-taslim secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. Yang kedua, modal usaha mudharabah wajib berbentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang. Yang ketiga, jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan takwim al-urud, di mana takwim al-urud ini ialah penaksiran barang yang menjadi modal usaha antara ros al-mal, maksud dari takwim al-urud ini adalah penaksiran barang yang menjadi modal usaha atau ras al-mal untuk diketahui nilai atau harganya pada saat akad. Selanjutnya, yang keempat ada modal usaha yang diserahkan oleh shahib al-mal wajib dijelaskan jumlah nominalnya. Yang kelima, jenis mata uang yang digunakan sebagai ras al-mal wajib disepakati oleh para pihak antara shahib al-mal dengan mudharib. Yang keenam, jika shahib al-mal menyertakan ras al-mal berupa mata uang yang berbeda, maka wajib dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang yang disepakati sebagai ras al-mal pada saat akad. Yang terakhir, ras al-mal tidak boleh dalam bentuk piutang. Selanjutnya, ketentuan terkait nisbah bagi hasil. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan kata-kata nisbah bagi hasil. Nah, apa sih nisbah bagi hasil itu? Nisbah bagi hasil adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha yang sedang dilakukan. Nah, untuk ketentuan nisbah bagi hasil, yang pertama, sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Yang kedua, nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. Yang ketiga, nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha tersebut. Yang keempat, nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad tidak boleh menggunakan angka presentasi yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak saja. Nah, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah tersebut. Yang kelima, nisbah bagi hasil boleh diubah, namun harus sesuai kesepakatan. Yang keenam, nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multi nisbah. Selanjutnya, tentang kegiatan usaha. Adapun ketentuan dalam kegiatan usaha mudharabah tersebut, yang pertama, usaha yang dilakukan harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, usaha yang dilakukan usaha yang dilakukan mudharib harus atas nama entitas mudharabah, tidak boleh atas nama dirinya sendiri. Yang ketiga, biaya yang timbul karena kegiatan atas nama entitas mudharabah boleh dibebankan ke dalam entitas mudharabah tersebut. Yang keempat, mudharib tidak boleh meminjam atau meminjamkan atau menyumbangkan atau bahkan menghadiahkan ras al-mal atau modal usaha tersebut dan keuntungannya kepada pihak lain kecuali atas izin dari shahib al-mal. Yang terakhir, mudharib tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk dalam at-ta'addi. At-ta'addi yaitu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan namun dilakukan oleh mudharib. Yang kedua ada at-taksir, yaitu at-taksir itu suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan namun tidak dilakukan oleh mudharib.
Selanjutnya ada mukhafat asyura, di mana mukhafat asyura ini menyalahi isi atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad. Selanjutnya ketentuan pembagian keuntungan kerugian. Yang pertama, kerugian usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas. Kenapa harus dihitung dengan jelas? Karena untuk menghindari perbedaan atau sengketa atau perdebatan pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudharabah. Yang kedua, seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Yang ketiga, mudharib boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepada dirinya sendiri jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu. Selanjutnya yang keempat, kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab sohib al-mal, kecuali kerugian tersebut terjadi karena at-ta'addi atau at-taksir atau mukhafat asyurut, atau bahkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh mudharib terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah. Contoh dari akad mudharabah, sohib al-mal yang bermitra atau bekerja sama dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Sohib al-mal ini memberikan uang untuk modal usaha mudharabah ini sebesar 20 juta ke mudharib. Kedua pihak antara sohib al-mal dan mudharib sepakat dengan nisbah bagi hasilnya 40/60%, di mana 40% keuntungan untuk sohib al-mal. Nah, setelah mudharib menjalankan usaha selama 9 bulan, modal usaha tersebut berkembang menjadi 35 juta, sehingga diperolehlah keuntungan sebesar 15 juta. Maka, sohib al-mal berhak mendapatkan keuntungan tersebut sebesar 40% dari 15 juta, yaitu 6 juta. Dan sisanya sebesar 9 juta atau 60%-nya itu menjadi hak mudharib. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.